Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah peserta kelas kalian, pada pertemuan yang keempat ini kita masih dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita lanjutkan untuk membahas topik. Kali ini kita akan membahas mengenai para pihak dalam hukum ketenagakerjaan. Patut diketahui oleh peserta kelas kalian bahwasanya para pihak di dalam hukum ketenagakerjaan itu ada beberapa. Yang pertama adalah pekerja itu sendiri, yang kedua pengusaha, ketiga organisasi pekerja, keempat organisasi pengusaha, kelima pemerintah, keenam pengadilan, ketujuh adalah pihak lainnya. Nah, kita masuki ke pekerja. Pekerja dahulu istilahnya adalah buruh, yang hari ini mulai ditinggalkan peristilahan itu. Buruh adalah salah satu pihak atau pihak yang menurut pasal 1 ayat 1A Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 disebutkan bahwasanya buruh merupakan barang siapa yang bekerja pada majikan dan menerima upah. Nah, mereka adalah buruh. Buruh pada zaman Belanda ini merupakan istilah yang lazim dan digunakan untuk membedakan atau memisahkan antara para pegawai mereka dan orang-orang pribumi yang bekerja pada mereka. Istilah buat buruh-buruh ini adalah blue collar atau dasi biru ya. Nah, buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, sampai mandor yang melakukan pekerjaan kasar. Ini menurut Zaini Asyhadi di hukum kerja, hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada di halaman 19 sampai 20. Kemudian pada Kongres Federasi Buruh Seluruh Indonesia yang kedua tahun 1985, istilah buruh dan pegawai ini mulai bergeser karena unsur manusiawi pada buruh itu sendiri yang kemudian istilahnya berubah menjadi pekerja. Nah, sampai pada Undang-Undang tahun Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah semakin ditinggalkan istilah buruh tersebut dan digunakan istilah tenaga kerja. Nah, buruh ini menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, jika kita masih membahas istilah buruh, adalah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah. Artinya siapa saja yang menerima upah, dia adalah buruh. Sementara pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 4, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk apapun. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jam Sostek, pengertian pekerja diperluas, yakni termasuk 1. Mereka yang magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun yang tidak. Kedua, mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan. 3. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. Ini di dalam bukunya Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, terbitan Raja Grafindo Persada. Nah, buruh itu bisa diklasifikasikan menjadi 2, setidaknya berdasarkan upah, yaitu bisa dibagi menjadi buruh harian, buruh kasar, buruh pabrik, buruh tambang, buruh terlatih. Sedangkan klasifikasi buruh yang kedua adalah mereka yang memiliki kualifikasi, yaitu buruh yang profesional atau white collar dan buruh yang kasar atau blue collar. Nah, ini merupakan pembagian buruh. Baik, kita lanjutkan. Di dalam hukum ketenagakerjaan, pihak-pihak utama di dalam hukum ketenagakerjaan ini terhimpun di dalam hubungan industrial. Pihak utama di dalam ketenagakerjaan adalah pertama pemerintah, ya dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja. Ini merupakan instansi yang berwenang melakukan pengawasan ketenagakerjaan, yaitu kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, yang kedua adalah pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Ketiga, pemberi kerja atau baik
atau pengusaha, yaitu perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan atau lembaga yang lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk yang lainnya. Ini pihak utamanya. Yang kedua, yang selanjutnya maksud saya adalah kita masuk ke dalam pemerintahan. Departemen Tenaga Kerja ini sebagaimana konsekuensi pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ini mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk memberikan 3 hal kepada setiap pekerjanya. Yang pertama yang disebut dengan pre-employment service, yaitu pelayanan sebelum penempatan kerja. Yang kedua adalah within employment service, pelayanan selama masa kerja. Ketiga, post employment service, yaitu pelayanan setelah masa kerja. Baik, kita bahas satu persatu. Pre-employment service ini merupakan layanan yang wajib diberikan oleh suatu perusahaan kepada pekerjanya, antara lain adalah pelatihan kerja, di mana fungsi pelatihan kerja ini meliputi pengelolaan lembaga latihan pemerintah, pengelolaan lembaga latihan swasta. Yang kedua, fungsi penempatan kerja, di mana meliputi informasi pasar kerja, bimbingan dan penyuluhan kerja, pengerahan dan penempatan tenaga kerja, penciptaan kesempatan kerja khusus. Jadi setiap pekerja yang masuk atau terlibat dalam sebuah perusahaan itu wajib untuk dididik terlebih dahulu, untuk didiklat terlebih dahulu, walaupun dia secara pendidikan sudah memenuhi kualifikasinya. Karena di dalam pekerjaan banyak hal teknis yang kadangkala sangat berbeda jauh dengan apa yang didapatkan oleh pekerja itu ketika di bangku kuliah atau sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah within employment service, di mana setiap perusahaan itu wajib melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah hubungan industrial dan syarat kerja, di mana di sini dibagi menjadi hubungan industrial ya terkait dengan hal-hal terkait dengan hukum, kontrak kerja. Kemudian syarat kerja harus ditentukan, syarat kerjanya jelas di awal, di dalam ketika mereka bekerja. Yang terakhir adalah upah dan jaminan sosial. Ini wajib dilakukan, diberikan oleh setiap pengusaha kepada pekerjanya. Kedua adalah jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Norma kesehatan dan keselamatan kerja ini merupakan sebuah kewajiban dan hak bagi pekerja dari perusahaan. Yang kemudian adalah ergonomi dan hiperkes, yaitu jaminan kesehatan dan inspeksi. Jadi wajib setiap perusahaan itu untuk mengawasi, mengamati, dan melindungi setiap pekerja yang bekerja di dalam perusahaan mereka. Kemudian setiap perusahaan itu wajib melakukan pengawasan norma kerja, artinya aturan-aturan yang mereka sepakati di dalam lingkungan pekerjaan mereka. Kemudian melakukan peningkatan produktivitas, ini wajib. Jadi jangan sampai setelah mempekerjakan kemudian dibiarkan. Ini merupakan sebuah keputusan perusahaan yang sebetulnya saling menguntungkan antara pekerja dengan perusahaan. Yang terakhir adalah menyelesaikan perselisihan industrial. Pihak pengusaha tidak boleh bersikap acuh tak acuh, bersikap abai terhadap keluhan atau konflik yang terjadi baik sesama pekerja maupun pekerja dengan perusahaan. Kemudian setelah masa kerja, seorang pekerja ini memiliki hak yang dari perusahaannya. Apakah itu? Yaitu pada posisi post employment service, di mana adanya program pensiun. Yang kedua, asuransi kesehatan pasca pensiun. Yang ketiga, ketentuan remunerasi saat pensiun. Artinya biasanya di dalam masa pekerja itu ada potong gaji yang dibayarkan untuk pembayaran asuransi, kemudian pensiun, dan ada lagi yang sifatnya memang seperti tabungan begitu. Nah, yang itu nanti diberikan sebagai pesangon istilahnya ketika mereka keluar dari perusahaan tersebut. Dan ini wajib diberikan oleh setiap perusahaan yang dilindungi oleh undang-undang. Di dalam pekerjaannya, di dalam hubungan antara pekerja dan perusahaan, terdapat lembaga yang dikenal dengan lembaga bipartit dan lembaga tripartit. Nah, apakah lembaga kerjasama bipartit itu adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat kerja yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja. Yang kedua ada lembaga yang disebut dengan lembaga tripartit yang melibatkan pemerintah, nah, atau
pihak ketiga, yaitu forum komunikasi atau konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat kerja, dan pemerintah. Ini yang nantinya menyelesaikan konflik-konflik yang tidak bisa diselesaikan di forum bipartit. Mereka kemudian melibatkan pihak ketiga, di sini nanti bisa pemerintah, bisa pengadilan. Nah, lembaga kerjasama bipartit ini merupakan setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih dan wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Jadi asal sebuah perusahaan lebih dari 50 pekerja, maka pekerjanya berhak untuk membentuk serikat pekerja. Kemudian lembaga kerja sama bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan komunikasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja yang ditunjuk oleh pekerja atau perwakilan secara demokratis untuk mewakili mereka di dalam membangun komunikasi dengan perusahaan di mana mereka bekerja. Kemudian sementara lembaga kerjasama tripartit ini merupakan lembaga kerjasama di mana mereka memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Keanggotaan lembaga kerjasama tripartit ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Lembaga kerjasama tripartit terdiri dari lembaga kerjasama tripartit nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian lembaga kerjasama tripartit terdiri dari sektoral nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, keanggotaan lembaga kerjasama tripartit ini diangkat untuk 1 kali masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya selama 3 tahun. Lembaga kerjasama tripartit mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada hal-hal terkait dengan situasi pekerjaan mereka atau situasi keadaan perusahaan. Ini di wilayah kabupaten minimal ada sekali rapat. Nah, lembaga kerjasama tripartit nasional ini merupakan lembaga kerjasama yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden, jadi levelnya nasional. Lembaga kerjasama tripartit nasional mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada presiden dan pihak terkait dalam hal ini kementerian dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional. Susunan keanggotaan lembaga kerjasama tripartit nasional terdiri dari ketua merangkap anggota dijabat oleh menteri. 3 wakil ketua merangkap anggota masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah, organisasi sosial, dan serikat pekerja. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh anggota yang mewakili pemerintah. Kemudian beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Kemudian rasio komposisi anggota lembaga kerjasama tripartit ini biasanya lazimnya pemerintah 2, pengusaha 1, pekerja 1, di mana anggota lembaga kerjasama tripartit tingkat nasional berjumlah 24 orang. Anggota lembaga kerjasama tripartit tingkat provinsi berjumlah 16 orang. Anggota lembaga kerjasama tripartit tingkat kabupaten berjumlah 8 orang. Kemudian anggota maksimal 12 orang untuk lembaga kerjasama tripartit sektor nasional, kemudian anggota maksimal 8 orang untuk lembaga kerjasama tripartit sektoral provinsi, kemudian anggota maksimal 8 orang untuk lembaga kerjasama tripartit sektoral kabupaten atau kota. Nah, kita lanjut. Para pihak di dalam hukum ketenagakerjaan adalah organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin untuk menangani masalah-masalah ketenagakerjaan, di mana nanti levelnya ada yang internasional, yaitu International Employer Organization atau IEO. Kemudian di level nasional ada 2, yang pertama adalah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, yang kedua adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Nah, kantor pusatnya ada di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Para pihak selanjutnya yang sangat terkait dengan hukum ketenagakerjaan adalah serikat pekerja, di mana serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh.
baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Di level internasional ada yang disebut dengan International Labour Organization. Ini salah satu badan otonom atau lembaga otonom di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian di tingkat nasional ada beberapa kelompok serikat pekerja. Yang pertama adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Yang kedua, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI. Yang ketiga adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Ini sangat terkenal sekali ketika terdapat perselisihan antara pemerintah dengan pekerja atau pengusaha dengan pekerja atau ada ketidakpaham di antara tiga pihak ini. Konfederasi-konfederasi inilah yang kemudian diangkat ke meja perundingan untuk berembuk atau bermusyawarat terkait solusi dari permasalahan-permasalahan mereka. Nah, peserta kelas kalian terdapat hierarki serikat pekerja. Pertama, serikat pekerja yang di perusahaan adalah serikat pekerja yang didirikan oleh para pekerja atau buruh yang didirikan atau diadakan oleh para pekerja di suatu perusahaan atau beberapa perusahaan. Kemudian serikat pekerja di luar perusahaan adalah serikat. Kemudian pekerja yang didirikan oleh pekerja atau buruh yang bekerja di luar perusahaan, federasi pekerja ini sangat solid biasanya tergabung dalam serikat pekerja. Nah, sementara kalau konfederasi serikat pekerja adalah gabungan dari federasi serikat pekerja. Nah, perlu disimpulkan serikat pekerja adalah di luar perusahaan, tempat perusahaan bekerja, kemudian federasi itu gabungan beberapa serikat pekerja. Kalau konfederasi itu gabungan beberapa federasi. Jadi ada serikat pekerja, federasi, dan konfederasi. Baik. Nah, dasar hukum serikat pekerja ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Di sana disebutkan sampai di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sampai di Omnibus Law ini juga disebutkan secara jelas terkait dengan hak-hak pekerja dan perusahaan. Di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 disebutkan bahwasannya kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tertulis, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara. Bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja atau buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Ketiga, bahwa serikat pekerja merupakan syarat untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Lantas apa sih fungsi serikat pekerja atau buruh? Yang pertama fungsinya adalah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjasama dan penyelesaian perselisihan industrial. Kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi benar-benar serikat buruh ini adalah manifestasi dari pekerja di akar rumput. Bagaimana sih ketentuan pembentukan serikat buruh? Yang pertama, setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Kedua, serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. Ketiga, serikat pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja. 4, federasi serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja. 5, federasi serikat pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat pekerja. Nah, konfederasi serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja.
Nah, setiap serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan regulasi yang ada. Lantas apa sih isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari serikat pekerja, federasi, dan konfederasi? Yang pertama adalah nama dan lambang serikat pekerja, federasi, konfederasi, serikat pekerja. Kedua, dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal pendirian, tempat kedudukan, persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentian, hak dan kewajiban anggota, persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhentiannya, hak dan kewajiban pengurus, sumber tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan, ketentuan perubahan AD dan ART. Nah, ketentuan keanggotaan, seorang pekerja atau buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja di satu perusahaan. Dalam hal seorang pekerja atau buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja yang dipilihnya. Ketiga, pekerja atau buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja buruh tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Setiap serikat pekerja hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja. Nah, terakhir, setiap federasi serikat pekerja hanya dapat menjadi anggota dari satu konfederasi serikat pekerja. Ketentuan pencatatan, serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat dengan melampirkan daftar nama anggota pembentuk, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan dan nama pengurus. Pengurus serikat kerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan pencatatan lebih detail diatur melalui Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2001. Ini adalah Kementerian Tenaga Kerja. Nah, larangan bagi semua pihak. Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan cara mungkin, misalnya melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, dan melakukan mutasi sepihak. Tidak membayar dan mengurangi upah pekerja, melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh sebagaimana ketentuan di atas, maka ia bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau didenda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Sumber keuangan dan pendanaan. Keuangan serikat pekerja, federasi, konfederasi serikat pekerja bersumber dari iuran anggotanya. Ini biasanya ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 2004. Hasil usaha yang sah dan biasanya ada bantuan atau hibah yang tidak mengikat. Nah, selanjutnya perselisihan serikat pekerja. Setiap perselisihan antara serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja diselesaikan dengan cara musyawarah oleh serikat pekerja, federasi, atau konfederasi serikat pekerja yang bersangkutan. Ketika mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka hadapi, maka mereka dapat menaikkannya ke pengadilan hubungan industrial. Bagaimana ketentuan pembubaran serikat pekerja? Serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja bubar dalam hal dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kedua, perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan tersebut setelah tentu kewajiban mereka terpenuhi. Dinyatakan dengan putusan pengadilan akibat 1. Mempunyai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengurus dan anggota atas nama serikat pekerja terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Nah, sejauh ini dari jumlah statistik di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat 15.750 serikat pekerja. Kemudian terdapat serikat buruh di tingkat nasional ada 114 serikat buruh, kemudian federasi ada 70 di tingkat nasional dan 2 konfederasi. Demikianlah pertemuan perkuliahan kita yang keempat kali ini, para pihak. Nah, adapun para pihak yang lainnya, sebagaimana sudah disebutkan pada permulaan, ini sudah sangat jelas sekali ketika organisasi pemerintah berarti adalah Departemen Tenaga Kerja, pengadilan adalah pengadilan hubungan industrial, sementara pihak lain adalah advokat, kemudian dinas-dinas terkait, kemudian investor, kemudian organisasi-organisasi ormas, dan lain sebagainya. Nah, penugasan pada pertemuan yang keempat ini nanti bisa Anda isikan di kolom komentar pada tayangan ini adalah coba Anda sebutkan motivasi para pekerja untuk membentuk serikat pekerja, federasi, dan konfederasi. Selanjutnya, menurut Anda bagaimana Undang-Undang Omnibus Law yang terakhir diratifikasi ini mengakomodasi kepentingan para pihak? Jelaskan dan paparkan pendapat Anda. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.